DPD Partai Golkar Kalimantan Barat melaksanakan seminar politik bertema menakar pemimpin Kalimantan Barat di tahun 2024 ke depan. Seminar tersebut bertujuan mempersiapkan pemimpin sesuai yang diimpikan masyarakat sehingga kualitas untuk pembangunan lebih maju. Seminar politik yang dilaksanakan Golkar tersebut merupakan rangkaian ke-57 HUT Partai Golkar secara nasional yang diikuti pengurus DPD Golkar Kalbar dan mahasiswa secara langsung, serta puluhan peserta mengikuti secara virtual. Seminar politik itu menghadirkan pengamat politik Universitas Tanjung Pura, guru besar Untan, dan anggota DPR RI Dapil Kalbar II. Guru Besar Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman, memberikan pandangan dari sisi ekonomi dalam menakar pemimpin Kalbar tahun 2024 karena beban ekonomi Indonesia akan terasa ke daerah dan ekonomi tersebut terdistribusi ke daerah dengan tekanan keuangan yang mengalami penurunan dialami mulai di pemerintahan tingkat gubernur dan bupati. Namun, menurut pengamat politik Universitas Tanjung Pura, Jumadi mengatakan pemilu 2024 adalah pemilu krusial karena memilih secara langsung presiden, legislatif, dan kepala daerah yang potensi mobilisasi ASN dalam politik pragmatis yang dapat menggiring untuk memilih calon tertentu. Sebagai masyarakat heterogen, kontestasi politik di Kalbar sering dihadapkan preferensi yang dilatar belakangi faktor suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekjen DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan seminar ini bertujuan mengajak kader Golkar yang ingin membesarkan dan mengembangkan kemampuannya dapat segera mensosialisasikan untuk menjadi pemimpin di daerah. Dan kegiatan ini akan ditampung dan dilaporkan seminar Rapim Raperda untuk meminta masukan kepada kader siapa yang layak menjadi pemimpin Kalbar pada 2024 mendatang. Supaya kader-kader ataupun masyarakat yang ingin membesarkan ataupun ingin mengembangkan kemampuannya, ingin berpartisipasi memimpin Kalbar ke depan ini, ya sudah mulai bisa disosialisasikan. Kita tahu bahwa masyarakat itu juga rindu dengan pemimpin-pemimpin yang saat sekarang maupun yang ke depan. Jadi sudah banyak pilihan. Nah, tentu hasil dari diskusi ini akan kami tampung, kami ramu kaitan dengan seminar ataupun rapim daerah atau rakerda. Anggota DPR RI Kalbar Dapil II Partai Golkar, Adrianus Asia mengatakan, seorang kader yang bisa dibandingkan sebagai calon pemimpin Kalbar harus memiliki prestasi, loyalitas kepada masyarakat, serta memiliki pembuktian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena Golkar bukan partai pendukung penguasa, sehingga harus punya pemahaman dan pengetahuan secara utuh tentang Kalimantan Barat. Orientasi pada program kerja dan kemudian juga yang perlu diperjuangkan untuk kepentingan orang banyak rakyat. Ya, dengan doktrin karya kekaryaan kita ingin menjadi partai pendukung penguasa, tapi justru kita yang membuat kebijakan. Itu yang pengetahuan dan pemahaman yang utuh terhadap Kalimantan Barat. Karena dia gubernur Kalimantan Barat, bukan gubernur Pontianak, bukan gubernur. Ketua Panitia sekaligus Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Edi Eryakub mengatakan dalam rangka pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024 mendatang harus menjadi perhatian. Untuk itu Golkar memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terkait bagaimana peran serta kaum muda dalam dunia politik di pemilu yang mendatang. Dalam rangka menghadapi pemilihan pemimpin Kalimantan Barat tahun 2024. Nah, jadi artinya waktu yang tidak terlalu lama ini kan harus menjadi perhatian dan pemikiran kita supaya kita tidak mendapat pemimpin seperti membeli anak dalam karung gitu kan. Jadi kita betul-betul melihat kriteria apa yang ingin
masyarakat inginkan terhadap kepemimpinan yang akan datang. DPD Golkar Kalimantan Barat meyakini dengan menakar kriteria calon kepala daerah yang layak menjadi pemimpin di Kalbar harus memiliki beberapa kriteria, mulai dari sosok yang inklusif tidak etnosentris, memiliki kemampuan manajemen dan tata kelola pemerintahan, punya kapasitas mengenai infrastruktur pendidikan kesehatan, integritas, visioner, networking capacity.